Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema hari ini libur Natal dan Tahun Baru. Tentu dengan kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Asman Panduko dan juga Bapak Sinarman Jaya. Saya ingin ke Pak Jaya terlebih dahulu nih. Tadi kan kita sempat bahas bahwa untuk libur Natal dan Tahun Baru ini belum diadakan event yang diakomodasi langsung oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk mengadakan bazar, expo, dan lain sebagainya. Untuk dari segi prinsip ekonomi sendiri, idealnya ini diakomodir atau seperti apa? Karena kalau kata Pak Asman sebelumnya tadi bahwa tanpa ada event pun sebenarnya antusias masyarakat ini sudah cukup tinggi, sudah cukup berbondong-bondong untuk menuju satu destinasi tertentu. Idealnya seperti apa, Bapak? Idealnya harus diakomodir oleh pemerintah, baik provinsi maupun kota. Karena ketika mereka secara sukarela merayakan itu kan nggak teratur. Mereka kesana kemari itu nggak terkontrol di tempat tertentu. Jadi titik macetnya itu di tempat tertentu saja, tidak di tempat lain. Dan satu hal lagi, secara ekonomi mereka kan akan membelanjakan uangnya. Nah, ketika itu di manage oleh pemerintah, maka akan menambah sumber-sumber PAD nanti dalam event besar itu, ketika masyarakat belanja gitu kan, dan terjadi transaksi yang besar-besaran. Jadi secara nilai ekonomi juga meningkat gitu. Jadi kalau menurut kami ya kenapa nggak dicoba gitu? Kenapa itu kalau kita mengacu ke daerah-daerah kota-kota besar itu luar biasa mereka gitu. Ya kalau untuk teknisnya kan ya bisa tinggal pihak ketiga banyak gitu kan, EO kita bagus gitu ya. Tinggal ya pemerintahnya gitu kan, memang mau mengangkat itu atau enggak gitu ya. Oke, artinya apakah dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, diadakan berbagai macam event, bazar, mungkin selama 1 minggu atau apa. Nanti kan dari lokasinya, sewa lapaknya, segala macam parkir gitu, itu kan PAD-nya bisa masuk. Karena juga dari segi antusias tadi masyarakat sudah pasti, karena masyarakat itu sebenarnya minim tujuannya. Mereka tuh pengen merayakan tapi nggak tahu kemana. Akhirnya keluar aja dulu. Di jalan akhirnya menyebabkan kemacetan di mana-mana. Gitu. Nah, mestinya kalau memang di-manage di satu titik itu akan lebih tertib. Itu secara ekonomi juga bisa lebih diarahkan pendapatannya, perputaran ekonominya lebih bisa menambah PAD untuk daerah. Oke, kalau Pak Asman sendiri seperti apa Pak memandangnya Pak? Apakah kita harus membuat agenda atau event tertentu yang mengumpulkan di satu titik lokasi sehingga masyarakat baik dalam kota ataupun luar kota bahkan luar provinsi ini datang dan berkumpul di satu titik tadi, sehingga titik tadi ini menjadi pusat perputaran ekonomi di hari itu. Itu seperti apa pandangan Bapak? Menurut saya Pak, memang bagus untuk dikumpulkan di satu titik. Cuma kalau bisa pemerintah melakukan satu titik itu di tempat yang semacam ada destinasi yang baru Pak. Contohnya sekarang kita kan Dendam kan lagi dibenahi itu Pak. Kalau di sana tuh sudah tertata rapi, insya Allah itu kan akan jadi destinasi wisata yang baru, akan bisa meningkatkan animo masyarakat, membuat tempat itu rapi, bersih dan terang. Itu akan menimbulkan kesan-kesan horornya akan berkurang, dan itu bisa jadi untuk menjadikan tempat titik berkumpul yang baru. Kalau di Pantai Panjang itu kan kita kan saban tahun itu udah berpuluh tahun kan cuma di situ aja Pak. Kalau kita orang kota mungkin sudah agak merasa bosan ya. Tapi kalau orang-orang dari luar daerah mungkin dia masih pengen lah. Kalau kita tiap hari di sana kan juga udah kesannya kita sengaja lah untuk mengalah supaya orang dari luar bisa lebih bisa menikmati gitu. Nah, kalau ada tempat destinasi yang baru yang memang memungkinkan untuk bisa lebih memanggil masyarakat luar datang Bengkulu, justru di tahun baru inilah momennya untuk launchingnya atau pembukanya. Tentu pemerintah lebih paham cara memanagenya yang bagus supaya nanti bisa dapat yang destinasi yang memang bagus-bagus yang memang diminati dengan masyarakat. Sebab kita melihat di daerah lain seperti itu yang dilakukan Pak. Orang daerah-daerahnya sekarang wisata itu kan memang wisata alam, tapi juga ditunjang dengan teknologi Pak, dibikin wisata itu sekarang ya.
tadinya gunung tidak ada air dibikin air, tadinya pohonnya tidak ada ditanami. Jadi kita alam sudah dikasih karunia dari Yang Maha Kuasa. Nah kita sebagai tinggal mengelola ya Bapak. tinggal mengelolanya gimana bisa itu menjadi lebih asri. Semua kita melihat Pak, di daerah tertentu yang kita lihat daerahnya itu bisa tandus, kok bisa jadi bersih asri. Orang bisa seperti di daerah Jawa Barat bisa dibikin destinasi kayak di Ubud, ya tentu mempunyai pengalaman konsultan yang benar-benar punya kemampuan untuk itu Pak. Nah, kita yang berlimpah sumber daya alam harus Ya. bisa lebih Bapak dari Dimaksimalkan. seharusnya bisa lebih. Lebih dimaksimalkan, dan juga nanti itu kalau bisa jadi setiap tahun itu ada Yang baru. wisata yang baru. Pas dari tahun baru ini pemerintah sudah menggaungkan, artinya kesempatan untuk memperkenalkan ke masyarakat dan ke orang luar Bengkulu Pak itu. Itu harapan dari kami. Seru juga ya Pak, kembang api dendam tak sudah kayak ini Pak. Nah, Semacam itulah gitu ya. macam itu Pak. Ini Ya, yang bisa sebab saya lihat itu sangat bisa menjual Pak. Terletak di tengah kota, sudah itu ada air segala macam itu kan. Jadi memang kalau dikelola mungkin lebih bagus lah kayak pemikiran saya gitu Pak. Tadi kan Bapak sebelumnya menyebutkan bahwa orang-orang yang menginap di hotel ini adalah orang-orang dari luar yang memang dia ada agenda tertentu atau ada kepentingan tertentu untuk mengunjungi objek wisata dan lain sebagainya, sehingga diperlukan satu objek wisata baru yang menarik perhatian dari wisatawan luar untuk kembali datang ke Bengkulu dan tentunya juga menghabiskan uangnya di sini dan juga menginap di hotel. Nah, untuk acara-acara sendiri ini kebanyakan dari mana Bapak? Ya, kita kan perlu berinovasi Pak. Wisata ini kan baru inovasi. Maksudnya masyarakat yang datang dari luar provinsi Bengkulu ini kebanyakan rata-rata dari mana Bapak yang ke provinsi Bengkulu? Kalau kita untuk di Bengkulu paling itu yang datang itu rata-rata dari provinsi tetangga Pak. Kebanyakan itu kan dari Jambi, dari Palembang, ya Palembang, Linggau. Kalau Lampung sekarang udah sebagian Pak. Kalau dulu kan memang sekarang Lampung juga udah bagus. Jadi kebanyakan dari Jambi dan Palembang Pak yang banyak. Dan itu rata-rata tujuannya berwisata Bapak. Dari kita tidak pukul rata semua, tapi rata-rata. Ya kalau untuk momen di tahun baru ini pasti berwisata Pak. Kalau untuk tahun baru ya wisata. Ya, dia melihat pantai gitu kan, karena memang tidak ada pantai. Ya, dia memang melihat pantai Panjang itulah yang didatangin dari provinsi-provinsi tetangga itu Pak. Kabupaten-kabupaten. Daerah-daerah yang tentu tidak memiliki pantai. Ya, ya. Lagi semakin menarik Bapak pembahasan kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.